Apa yang terjadi di dalam Kejadian 39 ayat 3? Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Sekarang bukan Tuhan yang bilang. Kalau di ayat yang sebelumnya Tuhan yang bilang. 39 ayat 1, 2. Ya, bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Dan Yusuf orang yang berhasil. Sekarang tuannya, yaitu Potifar, yang matanya adalah mata orang kafir, orang tidak percaya, melihat bahwa Yusuf disertai Tuhan. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Suatu pernyataan yang kuat, kita dapat pegang janji Tuhan ini. Mempercayai Yesus dalam segala hal. Segala sesuatu. Saudara lihat, ketika saudara dan saya percaya kasih karunia yang radikal seperti ini, itu seperti mimpi. Dan kita mulai perkatakan, mulai sampaikan. Orang-orang yang tidak percaya Yesus, yang membenci Yesus, yang adalah pribadi kasih karunia, membenci saudara, karena iblis membenci. Ya, kita dapat mempercayai Yesus dalam segala bidang. Setiap bidang dalam kehidupan kita. Kita jadi berkat kemanapun kita pergi. Seperti Yusuf menjadi berkat di rumah Potifar. Ladangnya semua, rumahnya semua diurus oleh Yusuf. Nanti kita teruskan ya di dalam bagian yang kedua. Jadi kemanapun kita pergi, itu menjadi berkat. Kita masuk restoran yang sepi, restoran penuh. Kita masuk toko yang sepi, toko yang sepi menjadi penuh. Kenapa? Karena saudara membawa terang, membawa berkat. Shalom, saudaraku yang paling dikasih oleh Bapa kita yang di surga. Jumpa lagi dengan kabar baik tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Dalam tayangan, sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi sekarang ini. Kita bersyukur, kita menerima roti hidup. Roti yang turun dari surga. Yesus yang indah itu. Karena Yesus sungguh-sungguh indah, sungguh-sungguh cantik, sungguh-sungguh beautiful. Kita pandang dia dari depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam, semuanya indah. Waktu dia kuat, ia tidak sombong. Waktu ia lembut, ia tidak lemah. Ia sekuat baja, selembut beludru. Yesus Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, semesta alam, sekaligus hamba yang melayani saudara dan saya. Dia adalah gembala yang agung, gembala yang baik, yang memelihara kita domba-dombanya, sekaligus anak domba yang disembelih buat kita. Dia adalah dia adalah pensuplai. Dia mensuplai segala sesuatu buat kehidupan kita, makanan, minuman, pakaian, dan segalanya. Sekaligus roti hidup bagi kita, roti yang turun dari surga, yang sangat berkuasa, sangat bermanfaat buat kita. Amin. Ya saudara, kita akan melanjutkan terus dalam perjalanan kita membaca buku, merenungkan, ya mempelajari buku Unmerited Favor, ya Unmerited Favor. Yang lalu buku Destined to Reign, ya sekarang Unmerited Favor. Kemurahan yang tidak layak kita terima, kemurahan kebaikannya saja yang membuat kita itu diberkati dengan berkat sukses. Baik, ya sama-sama katakan sukses baik. Ya. Sukses baik. Apa itu Pak Melki sukses baik? Sukses dalam segala hal. Penuh sukses bukan gini. Wah, dia kaya tapi anak-anaknya narkoba. Dia kaya tapi kawin cerai. Enggak seperti itu, Saudara. Ya. Atau sukses dalam karirnya, dalam pekerjaannya, dalam segala sesuatu, tetapi akhirnya ditangkap korupsi misalnya. Bukan seperti itu. Tetapi sukses baik, sukses dalam segala hal. Dan dia senang, Tuhan itu senang membuat kita itu berhasil. Dia senang. Sama-sama katakan Yesus senang, mau, berkenan
Ya, di waktu yang lalu kita sudah dengar bahwa Yesus Tuhan itu berkenan untuk memberikan kepada kita kawanan kecil disebut seperti kawanan domba, ya, kerajaan. Sama-sama katakan kerajaan. Kerajaannya bukan soal makanan minuman, tapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Berarti apa? Termasuk juga kebenaran, damai sejahtera, sukacita, roh, jiwa, tubuh. Kerajaannya bukan soal perkataan, tetapi kuasa. Ada power, ada kuasa, ada wilayah kerajaan, ada otoritas, ada kekuasaan. Amin. Ya, jadi sudah jelas dalam bab yang pertama atau dalam bab pendolaan bahwa Tuhan bukan hanya senang, tapi Dia mau, dan Dia mau memberikan kepada kita melalui apa? Melalui unmerited favor. Ya, menarik kemurahan yang tidak layak. Dunia itu standarnya adalah meritokrasi, merit. Yang ini unmerit, yang ini meritokrasi, atau ya semacam KKN, tapi bukan korupsi ya. Kolusi, nepotisme. Artinya apa? Berdasarkan kedekatan, bisa berdasarkan prestasi atau kekuatan atau pekerjaan, upaya diri. Nah, itu kelihatan bagus ya. Tetapi itulah cara dunia. Kita menerima berkat atau menerima kesuksesan. Ya saudara, jangan anti yang dengar kata kesuksesan atau keberhasilan, karena ini keberhasilan baik dari Tuhan suplainya. Ya, wah ini Injil kemakmuran, ini bicara sukses terus. Iya memang. Tuhan itu telah memberikan Yesus, anaknya yang tunggal, yang the best dari heaven, dari surga yang terbaik, yang termulia. Satu-satunya anak tunggal Bapa diberikan buat kita. Makanya di Alkitab diberi pertanyaan retoris. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Tuhan? Dengan Yesus ini, bersama-sama dengan Yesus yang dikaruniakan ini. Kalau kaya adalah suatu dosa atau suatu yang membuat masalah, kalau gitu surga itu tempat yang paling berdosa. Karena jalannya aja dari emas. Saudara, kita melihat bukan seperti dunia melihat. Bukan kesuksesan dunia. Karena kesuksesan usaha upaya, ketika mereka sukses, mereka menganggap mereka bebas untuk melakukan hal-hal yang jahat. Karena mereka sudah merasa, sudah berupaya. Tetapi karena kita hanya menerima, kita bersyukur. Ya, makanya di dalam bab 1 dikatakan, gimana caranya? Hanya karena penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai Melkisedek, nama saya ya. Saudara bisa ganti nama saudara sendiri. Dan Melkisedek adalah orang yang sukses, orang yang berhasil. Jadi kalau ditanya sama Tuhan, Melki, mau gak kamu sukses? Mau. Mau gak kamu berhasil? Mau. Kenapa? Karena kesuksesan, keberhasilan supply dari Tuhan. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, atau berhasil, atau sukses, atau kaya. Dia tidak tambahkan dengan duka cita. Dia tidak tambahkan he added no sorrow in it. Dia tidak menambahkan dengan kesusahan, sorrow atau kesedihan, kedukaan. Tidak. Tetapi apa? Berkat atau keberhasilan yang baik dalam segala aspek, dalam segala bidang. Siapa yang layak? Yesus. Siapa yang menerima? Saya. Siapa yang dipermuliakan? Tuhan. Siapa yang dipermalukan? Iblis. Saudara jangan lupa. Siapa yang layak? Yesus, betul. Siapa yang menerima? Saya, betul. Siapa yang dipermuliakan? Tuhan yang dipermuliakan. Siapa yang dipermalukan atau dikalahkan? Iblis. Ya, dan sukses itu kita sudah mengerti sekarang. Bukan apa yang kita miliki, tetapi siapa yang kita miliki. Sekali lagi ya, bukan apa. Apa itu apa Pak Melki? Ya apa yang saya punya, atau saya punya kedudukan apa, saya punya
orang tua yang seperti apa, mempunyai koneksi, mempunyai uang yang banyak, mempunyai kepandaian, kepintaran. Bukan salah. Ya, kepandaian, kepintaran saudara. Bukan saudara harus buang begitu saja. Tetapi kita tahu bahwa siapa. Bukan apa, tapi siapa. Yaitu Yesus. Karena banyak orang-orang yang cerdik, pandai, pintar, berhikmat secara dunia tidak mengenal Yesus. Tidak mengetahui. Dan apa akibatnya? Ya, akibatnya dalam kehidupannya banyak kekalahan, siklus kekalahan, siklus kegagalan terjadi. Bahkan banyak orang-orang itu pecundang. Ya, di dalam bab 2 ini kita akan melanjutkan lebih detail melihat kehidupan Yusuf. Ya, di bab 21 kita banyak mendengar tentang Yusuf juga. Yusuf suami Maria atau Yusuf ayahnya secara biologis Yesus. Nah, tapi kita saudara boleh dengar aja di bagian bab yang pertama. Saudara lihat itu suatu pewahyuan yang luar biasa. Ya, jangan lupa like dan subscribe, bagikan kepada semua orang. Tapi saudara, sekarang kita lihat bab 2 melanjutkan kepada Yusuf yang dikatakan Tuhan menyertai Yusuf dan dia menjadikan orang yang berhasil. Kita lebih dalam lagi. Ya, bagaimana orang yang paling dikasih oleh bapaknya. Yakub paling mengasihi Yusuf. Karena Yusuf anak dari Ribka ya, yang dikasihi oleh dia. Dan dia ya faktanya ini anak favorit. Diberikan jubah warna-warni ya. Dan Yusuf mencintai. Yakub mencintai Yusuf. Tetapi kemudian ia dikhianati oleh 10 saudaranya. Dan kemudian dalam perjalanan hidupnya dia difitnah oleh istri Potifar, pejabat Mesir. Dan dalam perjalanan dia lupakan oleh 2 orang yang berjanji untuk mengingat dia di penjara. Dan dalam perjalanannya dia menjadi raja muda di Mesir. Beberapa ayat yang kita akan renungkan pada kali ini adalah di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7, Kejadian 37 ayat 8, 19, ya, Kejadian 37 ayat 8 dan 19, Kejadian 39 ayat 3. Nggak terlalu banyak, tapi kita akan lihat ya. Nah, jadi apa itu definisi Tuhan tentang sukses? Yang pertama, apa itu definisinya? Ya, benar-benar bertentangan dengan apa yang dari dunia. Ya. Jadi kalau dunia apa yang kita miliki, kalau dari Tuhan siapa? Gampangnya gitu. Jadi sukses itu siapa yang kita miliki. Sama-sama katakan sukses baik itu siapa yang kita miliki. Amin. Ya jelas ya. Jadi Yesus yang kita miliki. Bukan apa yang kita telah lakukan atau apa yang kita miliki. Yang tadi saya katakan, tetapi apa yang Yesus telah lakukan, apa yang Yesus telah kerjakan, sempurna. Simpel ya. Jadi kalau saudara bilang nih, mau sukses, mau. Saya mau dikenal sebagai orang yang diberkati, mau. Kenapa? Dari apa yang Yesus sudah selesaikan. Jadi sukses saya siapa? Yesus. Nggak usah dibikin rumit. Ya, simpel. Dan kita hanya rest atau beristirahat dan bersandar penuh, bergantung total. Sama-sama katakan bergantung total. Ya, bergantung total atau bersandar penuh. Istirahat bersandar penuh pada unmerited favor. Kemurahan yang tidak layak kita terima. Ya, kemurahan atau kasih karunia Yesus ini. Ya, jadi bebannya pada Yesus, saudara. Bukan pada kita. Ya, karena apa? Yesus sudah menanggung semua bebannya. Pikulah salib, kata Tuhan. Sangkal diri, pikul salib. Kemudian Yesus yang pikul salib kita. Dia yang menyangkal diri dari surga menjadi manusia. Bukankah indah? Kepada orang-orang Yahudi di bawah perjanjian lama hukum Taurat dikembalikan. Itulah hukumnya.
Tetapi bagi kita yang percaya, salib itu dia pikul. Kita sudah dengar, ya. Dan kita memikul kuk yang enak dan ringan. Apa itu? Rest. Kok kuk rest, Pak? Enak dan ringan. Penyertaan Tuhan, janji penyertaan Tuhan selalu berhasil. Ketika orang menerima Kanaan, tanah perjanjian, disebutnya menerima tempat perhentian. Land of rest, God's rest, perhentian Tuhan, tempat perhentian Tuhan. Caranya gimana? Pikul kuk. Artinya apa? Tuhan menyertai. Lembu senior, lembu junior. Kita, Yesus, lembu senior. Satu kuk. Bebannya di mana? Di Yesus. Sangat luar biasa. Tuhan memberikan kepada kita, ya, bergantung. Karena itu dalam menghadapi tantangan, masalah, entah penyakit atau COVID, atau masalah keuangan, masalah bisnis, usaha, kita mungkin merasa banyak kekhawatiran hari-hari ini. Tapi kan Pak, katanya bebannya di Yesus. Gimana? Katanya Tuhan sudah pikul. Gimana? Nah, kita baca ayatnya ya di dalam Filipi 4 ayat 8. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kalau Tuhan katakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun juga termasuk apa? Ya, apapun juga. Termasuk apapun juga. Ya. Jadi janganlah hendaknya kamu khawatir. Bahkan di ayat yang lain di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, cast your care. Khawatirmu itu lempar. Kepedulian kamu itu lempar. Kalau itu penting bagimu, penting bagiku, kata Tuhan. Masalah kecil, masalah besar, jangan saudara tanggung sendiri, lempar. Because I care for you. Karena aku memelihara engkau. Jadi janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Khawatir Pak? Jangan. Ya gimana dong? Lempar. Lempar artinya apa sih? Serahkan. Jangan diambil lagi. Kalau di tangan Tuhan gimana? Ya jangan diambil lagi. Kalau datang lagi gimana? Ya lempar lagi. Udah ya. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dalam doa. Keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lempar tadi dalam doa. Tuhan, bukan milikku, milikmu. Bukan urusanku, urusanmu. Kau udah dilempar. Kau udah dilempar, urusan siapa? Urusan Tuhan. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bersyukur Tuhan. Sekarang bebannya bukan di saya. Tetapi sudah engkau pikul. Dan sekarang saya disertai oleh Tuhan. Saya mengucap syukur. Engkau tidak pernah meninggalkan saya, tidak pernah melupakan saya. Saya bersyukur. Engkau Immanuel. Ya, dalam khotbah yang lalu sudah boleh dengar. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Siapa yang beserta dengan kita? Juru selamat. Allah yang menyelamatkan. Clear. Jangan khawatir. Serahkan dalam doa dan permohonan. Kemudian bersyukur. Bersyukur apa lagi? Bersyukur bahwa Tuhan memelihara kita. Tuhan memelihara saya. Tuhan memelihara saudara. Dengan apa? Ayat 7 katakan gini. Damai sejahtera Allah. Shalom. Sama-sama katakan shalom. Damai sejahtera itu peace of God. Shalom, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ya, melampaui segala akal. Artinya apa? Aduh, saya udah mumet deh. Kayak kisahnya Yusuf di perjanjian baru ya. Suami Maria, istrinya tunangannya hamil. Dia mumet sekali tuh. Saudara dengar khotbah yang lalu. Saya ulang-ulang ya, sekalian promosi. Saudara dengar, saudara akan sangat dibangunkan. Melampaui segala akal. Akan memelihara hati dan pikiran kita. Jadi Tuhan itu memberikan ketenangan di dalam hati. Kemudian ketenangan di dalam pikiran. Shalom. Peace of mind. Damai di pikiran.
kesehatan, kemakmuran, itu artinya shalom. Ya, berkemenangan di dalam segala hal. Diselamatkan, utuh. Banyak sekali, Pak. Iya, kata shalom itu kaya sekali. Ya, dengan cara yang ajaib. Kalau melampaui segala akal, pasti ajaib dong. Oh, itu mah logis lah. Oh, itu mah akal saya juga sampai. Tapi kalau air jadi anggur dalam sekejap, itu nggak masuk akal. 5 roti, 2 ikan, makan 5.000 orang, sisa 12 bakul, nggak masuk akal. Nah, itu namanya mujizat. Ya, jadi shalom Tuhan itu mujizat buat saudara dan saya. Dan saudara dan saya menerimanya. Amin. Karena itu lempar masalahnya. Bergantung, bersandar penuh pada Yesus. Sama-sama katakan, bergantung, bersandar penuh pada Yesus. Rest. Oke, saya nggak mau bikin rumit ya. Jadi rest, bersandar pada Yesus, udah gitu aja. Jadi mudah ya. Ada masalah, Tuhan saya tidak sanggup, saya lempar. Saya tidak sanggup tapi engkau sanggup, jadi saya lempar kepadamu. Saya tidak mampu, saya hanya rest, beristirahat, dan bersandar kepada kasih karuniamu atau kemurahanmu. Amin. Ya, ini jaminan keberhasilan, saudara. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal, melihara hati dan pikiranmu. Yang melampaui segala akal, memelihara, artinya apa? Terjadi mujizat dalam kehidupan saudara. Ya, itu simpel sekali. Antara berusaha, berupaya dengan bersandar pada Yesus. Stresnya dilempar, bersandar pada Yesus, terima. Begitu simpel, bahkan it takes theologian to make it complicated. Ya, artinya memerlukan para teologian. Ya, saya nggak anti ya para teolog yang belajar, sekolah STT, sekolah Alkitab. Tapi kalau nggak melihat Yesus, hanya memperumit. To make it complicated menjadi komplikasi. Wah, iman aja dimasalahin. Tapi saya kekurangan iman. Saya gini, nggak usah minta. Ada iman anugerah namanya. Iman pemberian. Oh, belum baca Alkitab begitu banyak. Tenang aja, Petrus juga belum punya apa-apa waktu dia menjadi hanya nelayan yang kasar. Ketika Tuhan bilang, lemparkan jala-jalamu, maka engkau akan mendapat. Dia lemparkan jala 1, dia dapat. Tadinya Tuhan bilang jala-jala, dia bilang jala aja 1. Sehingga jalannya koyak, perahunya hampir tenggelam. Panggil orang perahu lain. Membawa net breaking, boat sinking, lot of fish. Ikan yang begitu banyak sehingga jalannya koyak, perahunya hampir tenggelam. Dan dia datang pada Yesus, bertobat karena kemurahan kebaikan. Saudara, luar biasa ya, damai sejahtera Tuhan. Jadi sekali lagi ya, di dalam bab 1 kita banyak membicarakan tentang Yusuf Maria. Kita akan teruskan ya kali ini dengan Yusuf, anak Yakub ya, anak yang sangat dikasihi Bapa, kemudian dikhianati saudara-saudaranya, 10 saudara-saudaranya yang menggambarkan hukum Taurat. Kemudian dia dijual ke orang Ismail, jadi udah berpindah tangan lagi, pedagang budak di pasar budak di Mesir, dibeli lagi oleh Potifar, kepala pengawal istana Firaun, difitnah oleh istri Potifar. Siapa Pak namanya Pak? Ya Tante Potifar. Namanya adalah Tante Potifar, dimasukin penjara, di bawah tanah, ketemu orang, pegawai juru minum, juru makan dari Firaun yang juga masuk penjara, mengartikan mimpinya, dijanjikan nanti dikasih tahu sama Firaun kalau sudah bebas. Dan dilupakan tetapi 2 tahun. Namun
Tuhan menyertai Yusuf dan Yusuf dibuat menjadi orang yang berhasil. Apa yang diberikan vision, gambaran di dalam hati Yusuf. Mimpi yang dari Tuhan. Mimpi profetik dari Tuhan. Visi dari Tuhan. Menjadi kenyataan. Dia menjadi raja muda di Mesir. Ya, jadi dalam keadaan krisis apapun, ya, krisis itu adalah kesempatan. Bahasa Mandarinnya weji. Weji itu krisis itu peluang. Ya, peluang ya. Jadi kalau kita punya masalah penyakit, mungkin kena penyakit apa ya, dokter bilang begitu, begini, rekening habis, ya, tagihan, utang-utang, bayaran udah menumpuk, pemasukan nggak ada, dunia runtuh, seolah-olah dunia runtuh, ya frustasi, bertanya-tanya, Tuhan ada nggak sih? Tuhan menyertai saya nggak sih? Nah, mari, ya, ini peluangnya, berpaling dari diri sendiri dan memandang kepada Yesus. Pertanyaannya, apakah Yesus sanggup? Iya. Apa Yesus mau? Iya. Seperti apa yang dia lakukan kepada Yusuf di dalam perjanjian lama ini. Ya, mari saya bacakan ayatnya dalam Kejadian 37 ayat 8. Lalu saudara-saudaranya itu berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudaranya, kepada ayah dan ibunya. Dia menceritakan ada 12 berkas. Ya, semua berkas gandum itu sujud kepada yang punya Yusuf. Dia melihat matahari, bulan, dan 11 bintang. Semuanya sujud kepada dia. Ya, singkat aja ya saya cerita. Tapi saudara-saudaranya melihat apa? Saudara-saudaranya membenci dia. Karena apa? Karena dia menceritakan mimpinya itu. Ya, bahkan ketika ayahnya itu memberikan dia sebagai anak favorit, jubah warna-warni, ya, jubah yang gak boleh kerja, seolah-olah gitu ya, diberikan jubah itu. Ayahnya itu benar-benar secara terang-terangan menunjukkan bahwa ini anak favoritnya. 10 saudaranya membenci dia. Ya, diperparah, Yusuf pakai ceritain lagi mimpi-mimpinya, visi-visinya kepada mereka. Dia polos saja ceritakan sebagai adik yang kecil, yang manja mungkin, ya, yang agak memang sangat dikasih, hanya tidur-tiduran di dada ayahnya, menjadi kesenangan ayahnya. Dan menambah kebencian, ya, dan mereka dikuasai dengan amarah dan rasa cemburu dan iri kepada Yusuf. Jadi mereka bersekongkol untuk membunuh. Saudara, sebelum saya jauh, Yusuf ini adalah tipologi atau gambaran Yesus. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, selalu berada di bosom atau di dada Bapa, dikasih, dicintai. Satu orang, anak yang paling dikasih, satu-satunya yang tunggal. Ya, diserahkan oleh Bapa, datang ke saudara-saudaranya itu Israel, Yahudi. Tetapi mereka membenci 10. Saudara-saudara Yusuf menggambarkan ahli Taurat, orang Farisi yang membenci Yesus. Dan iri kepada Yesus. Dan mau membunuh Yesus. Dan benar-benar akhirnya dilakukan, kan? Nah, tapi kita lihat ya. Berikutnya ya, kesempatan ketika Yusuf disuruh oleh ayahnya untuk melihat dan melaporkan kabar tentang saudara-saudaranya yang menggembalakan di padang. Jadi Yusuf pergi dengan jubah warna-warni, gambaran Yesus turun dari surga, turun ke dunia. Saya nggak bosan-bosan katakan, ketika malaikat jatuh di surga, malaikat dilempar ke bumi. Lucifer dan sepertiga malaikat
dilempar ke bumi. Jadi setan. Ketika manusia jatuh di bumi, Adam dan Hawa jatuh di bumi, Yesus dari surga, anak yang tunggal, Bapa yang sangat mengasihi Bapa, turun ke bumi untuk mati buat kita, bangkit, menyelamatkan manusia, untuk membawa manusia ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus telah mati dan bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan saudara dan saya didudukan bersama-sama Yesus. Inilah posisi kita. Inilah posisi yang menentukan provisi, supply, penyediaan, kedudukan. Makanya Tuhan katakan, aku berkenan mau memberikan kepadamu kerajaan. Luar biasa. Nah, jadi ketika Yusuf mencari mereka sampai di Dotan, ya, di suatu tempat atau disebut di mana tempat sumur, ya, ayat ke-19 dari Kejadian 37 saya bacakan. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi. Nah, jadi Yusuf itu punya sindiran atau nama ejekan, tukang mimpi. Misalnya saudara itu di bawah kasih karunia yang radikal, saudara bilang, gak masuk akal, halu, ketinggian, masa bisa sehat terus misalnya, masa segala dosa orang diampuni, masa lalu masuk ini masa depan, enak dong bikin dosa. Itu mah Injil kemakmuran, sukses terus. Buktinya, nah saudara dan saya dikatakan tukang mimpi. Padahal Tuhan memberikan visi di dalam hati kita, menerangi mata hati kita, memberikan visi, hazon, visi yang diberikan oleh Tuhan, yang dari Tuhan, sehingga kita boleh melihat Yesus, kemuliaannya, kedahsyatannya, keagungannya, kekayaannya, semua apa yang dia miliki, kedudukannya. Sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi. Itu target Tuhan, itu tujuan Tuhan. Untuk apa Pak Melki? Untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaannya melalui kita di dalam Yesus ini. Sekali lagi ya, untuk menyatakan kemuliaannya melalui kita di dalam Yesus. Tuhan semuanya bulat, tujuannya bagus, indah buat kita. Lihat tukang mimpi katanya. Jadi bagi orang dunia kita siapa? Tukang mimpi. Bagi orang-orang yang membenci kasih karunia, yang radikal, tukang mimpi. Kita itu datang, 20, sekarang marilah kita bunuh dia. Dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Ya, jadi Yesus itu ditolak oleh ahli Taurat, orang-orang Farisi, oleh hukum Taurat, 10 hukum Taurat, seluruh perintah Allah. Ingat ya, kudus benar adil nih, semua dari Tuhan. Tetapi tidak membuat saudara kudus benar adil. Sehingga orang-orang yang merasa di bawah hukum Taurat, Farisi, ahli Taurat, membenci Yesus, iri kepada Yesus. Bahkan setelah Yesus naik ke surga, mereka mengejar, salah satunya Saulus ya, yang menjadi Paulus, untuk membunuh orang-orang yang percaya, membenci, membebesin ke dalam, memasukkan ke dalam sumur kering. Coba kita lihat ya, lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Mereka berdusta. Ya bahkan ketika Yesus sudah bangkit pun mereka berdusta, bohong, bayar itu penjaga-penjaga, kasih tahu mayatnya dicuri, nggak bangkit. Segitu irinya, segitu bencinya. Dan kita akan lihat nanti, ya, ini orang di sekitar kita mungkin yang membenci. Sebenarnya nggak benci ya sebenarnya. Ya mereka membenci, firman Tuhan katakan begitu. Kita bilang, saya di bawah kasih karunia radikal. Saya sangat diberkati. Saya sangat dikasihi. Saya sangat disukai oleh Tuhan. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi.
Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Tuhan Yesus itu benar untuk membuat saya orang berdosa menjadi benar. Kalau dosa saya diampuni, past, present, future, selama-lamanya. Semua itu dianggap apa? Dianggap omong kosong, mimpi. Padahal semua adalah firman Tuhan. Janji Tuhan yang berharga dalam kehidupan kita. Mereka mau membunuh mimpi itu. Visi itu. Mereka mau mematikan Yusuf. Dan melemparkan ke lubang sumur. Ditaruh ke tempat yang paling bawah. Seperti saya katakan tadi, hancur dunianya, runtuh dunianya semua. Seketika mereka, mungkin Yusuf berpikir, ini kali ya, yang suka ada sekarang itu di prank. Ya mungkin ya dia berapa nih main-main kali saudara-saudaranya ya di sumur. Nangis sih dia, kok saya dijemurin sumur ya. Tapi dia pikir ini prank kali ya. Mudah-mudahan prank. Benar-benar runtuh ketika akhirnya dia diangkat dan dijual sebagai budak kepada orang-orang Ismail. Ya. Iblis itu nggak masalah dengan kebenaran, asal bukan kebenaran hadiah. Karena Yesus memberikan kebenaran hadiah buat saudara, dia mau membunuh Yesus. Mereka iri. Ya. Jadi di bawah hukum Taurat hanya ada kematian, iri, benci, kematian. Ya, jadi tadinya Yusuf dalam pelukan Bapak, sekarang hidupnya runtuh, habis. Ya, dan bagaimana dia akhirnya dirantai. Ya, tetapi saudara dengerin dalam bab 1, bagaimana dia dibawa ke dalam pasar budak. Ya, jadi dalam situasi saudara yang mengerikan, gelap, suram, itu yang dialami oleh Yusuf. Dari anak yang paling dikasihi, kasih jubah warna-warni menggambarkan apa? Menggambarkan dia di mana dia kelihatan. Ya, paling dicintai. Secara demonstratif ayahnya menunjukkan bahwa ini anak kesayangan saya. Dihianati oleh 10 saudaranya. Dibuang ke sumur. Dia pikir prank, bercanda. Diangkat, dijual ke orang-orang Ismail. Yusuf dunianya runtuh. Dia nangis, dia benar-benar dirantai. Dia benar-benar dirantai lehernya. Dia benar-benar dirantai kakinya, tangannya. Dia diseret berjalan di padang pasir. Mungkin ya. Dan dia dijual. Dan kita tahu akhirnya Potifar, seorang pengawal istana, kepala pengawal istana Firaun di Mesir, di negeri asing. Gak punya saudara, gak punya uang, rekening di bank, boro-boro deposito, aset gak punya keluarga, orang tua. Orang papanya jadi bilang, oh anak Yusuf diterkam binatang buas, diterkam macan. Ini buktinya nih, jubahnya penuh dengan darah karena dicelupkan ke darah domba. Jubah yang berlumuran darah. Itu jubah kita. Diberikan jubah kebenaran. Yesus yang berlumuran darah. Saudara, semua memiliki tipologi, mempunyai arti bagi. Luar biasa. Ayahnya gak bisa menolong. Kenapa? Yusuf sudah mati. Gak ada koneksi pejabat atau apa. Gak ada. Orang telanjang. Ditelanjangi. Supaya apa? Karena di pasar supaya kelihatan. Ini budak ada penyakitnya gak? Ada borok, bisul. Segala penyakit kelihatan. Ditelanjangi. Sampai istilahnya cawat aja gak ada. Itu yang terjadi pada Yusuf. Tapi Tuhan menyertai Yusuf, kita udah tahu bahwa dia menjadi orang yang berhasil. Tiba-tiba ada Potifar yang membeli dia. Dan dia ditempatkan di rumah Potifar. Apa yang terjadi di dalam Kejadian 39 ayat 3? Setelah dilihat oleh tuannya
bahwa Yusuf disertai Tuhan. Sekarang bukan Tuhan yang bilang. Kalau di ayat yang sebelumnya Tuhan yang bilang. 39 ayat 1, 2. Ya, bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Dan Yusuf orang yang berhasil. Sekarang tuannya, yaitu Potifar. Yang matanya adalah mata orang kafir. Orang tidak percaya. Melihat bahwa Yusuf disertai Tuhan. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Suatu pernyataan yang kuat. Kita dapat pegang janji Tuhan ini. Mempercayai Yesus dalam segala hal. Segala sesuatu. Oh, saudara lihat. Ketika saudara dan saya percaya kasih karunia yang radikal seperti ini. Itu seperti mimpi. Dan kita mulai perkatakan. Mulai sampaikan. Orang-orang yang tidak percaya Yesus. Yang membenci Yesus. Yang adalah pribadi kasih karunia. Membenci saudara. Karena iblis membenci. Ya, kita dapat mempercayai Yesus dalam segala bidang. Setiap bidang dalam kehidupan kita. Kita jadi berkat kemanapun kita pergi. Seperti Yusuf. Menjadi berkat di rumah Potifar. Ladangnya semua. Rumahnya semua diurus oleh Yusuf. Nanti kita teruskan ya di dalam bagian yang kedua. Jadi kemanapun kita pergi. Itu menjadi berkat. Kita masuk restoran yang sepi, restoran penuh. Kita masuk toko yang sepi, toko yang sepi menjadi penuh. Kenapa? Karena saudara membawa terang, membawa berkat. Ya, karena Yusuf tidak memiliki apa-apa, dia hanya bergantung, res dan bersandar. Sekali lagi saya ulang-ulangnya, bergantung untuk res dan bersandar pada Yesus. Hanya hadirat Tuhan yang ia miliki, hanya hadirat Tuhan yang kita miliki. Immanuel. Sudah hargai, Tuhan menyertai Melki orang yang berhasil. Seperti itu ya. Jadi waktu yang terbaik untuk bersyukur adalah waktu di mana kita gak merasakan hadirat Tuhan itu. Loh, kok bisa Pak? Ya karena kita percaya bahwa Tuhan berjanji, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan kau, tidak pernah melupakan engkau. Saudara sedang mengalami apa? Sedang mengalami diisolasi. Saudara mengalami masalah penyakit. Saudara mengalami masalah anak, keluarga. Mengalami masalah keuangan, hutang. Saudara seolah-olah dunia saudara runtuh. Saudara merasa Tuhan meninggalkan. Disitulah waktu yang terbaik saudara bersyukur dan berkata, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan saya, tidak akan pernah melupakan saya. Saya terima kemurahannya, saya bersandar penuh, bergantung penuh pada Yesus, pada kemurahannya, pada kebaikannya, untuk membuat saya selalu berhasil, beruntung, good sukses. Ya, Yusuf dipercayakan semuanya di rumah Potifar. Semuanya di dalam kekuasaannya, kecuali istri Potifar. Dia tahu. Nanti kita dengar ceritanya. Jadi manifestasi hadirat Tuhan dalam segala hal. Sama-sama katakan manifestasi hadirat Tuhan dalam segala hal. Ya. Jadi manifestasikan hadirat, kekuasaan, kemuliaannya melalui kita. Ketika hadiratnya dibuat nyata dalam kehidupan kita, ya itulah saat kemuliaannya bersinar melalui kita dalam Yesus. Ya, saat kemuliaannya bersinar melalui kita di dalam Yesus. Atau termanifestasi. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami menghadapi masalah, kami bisa lempar kepadamu. Dan terima pemeliharaanmu. Kami gak usah khawatir. Karena damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apapun Tuhan yang dihadapi oleh rekan-rekan, saudara-saudara pendengar hari-hari ini, yang mendengar firman ini, saudara, lempar semua. Tuhan, terima. Bukan urusan kami lagi masalah-masalah ini. Semuanya ada urusan-Mu. Dan kami terima pemeliharaan-Mu yang sepenuhnya. Kami terima kemurahan, kebaikan-Mu
dan manifestasi daripada kemuliaan-Mu melalui kami, anak-anak-Mu, dan yang di dalam Yesus ini, yang kami percaya ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur hari ini kami mengalami kesuksesan, kemuliaan Tuhan yang nyata. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.